Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita belajar hari ini untuk motase materi selanjutnya. Oke, kita belajar motase ya hari ini ya anak-anak ya, kelas 4 ya. Jangan lupa untuk presensi dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini di kelas masing-masing ya. Oke, nah tujuan pembelajaran hari ini ada 3 anak-anak semuanya. Yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis motase. Yang kedua, memahami fungsi motase. Yang ketiga, mempelajari alat dan bahan motase. Oke, sudah siap belajar hari ini? Oke, kita lanjut ke jenis-jenis motase. Jenis motase itu ada 2 anak-anak, ada yang positif dan negatif ya. Motase yang berfungsi positif terdiri dari memasang atau melampirkan film positif ke astralon ya. Sedangkan motase yang berfungsi negatif terdiri dari memasang atau film negatif pada astralon. Nah, untuk jenis motase tersendiri ini ada positif sama negatif, itu tergantung pada tujuan ketika kamu membuat motase. Kamu ingin menunjukkan sisi yang baik atau sisi yang buruk ya. Misalnya contohnya seperti ini, kalau sisi yang baik itu atau positif itu bagaimana cara kita menjaga lingkungan. Kalau yang negatif itu anak-anak bisa menyampaikan pengaruh bahan narkotika terhadap tubuh. Nah, itu seperti itu. Ataupun sisi negatifnya merusak lingkungan. Nah, itu yang dikatakan motase negatif dan motase positif. Gitu ya. Sedangkan kita lanjut itu untuk jenis-jenis motase tersendiri ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke fungsi motase. Nah, untuk fungsi motase sama halnya dengan seni kolase dan seni mozaik, seni motase pun memiliki fungsi yang sangat berguna di dunia persenian. Fungsi motase adalah sebagai berikut. Ya, anak-anak perhatikan layarnya. Fungsi motase yang kedua ya 1 dan 2 adalah fungsi praktis dan fungsi edukatif. Fungsi praktis ini seni motase lebih berfungsi kepada benda sehari-hari. Karya tersebut dapat digunakan sebagai bahan dekorasi rumah yang menakjubkan. Misalnya pajangan, lukisan ya, atau saat kamu memajangnya di pintu itu pakai motase juga bisa ya. Nah, lalu untuk fungsi edukatif, seni motase dapat membantu mengembangkan kreativitas dan daya serap, daya berpikir, emosional, dan estetika. Jadi, kalau kita belajar motase hari ini, kalian akan diajarkan, akan berlatih bagaimana cara membawa diri kalian agar lebih menjadi pribadi yang kreativitasnya lebih luas, pemikirannya juga luas, dan juga lebih berseni, berestetika. Seperti itu anak-anak. Yang selanjutnya, fungsi yang selanjutnya ada 3. Totalnya fungsinya ada 5 ya. Nah, fungsinya yang ketiga adalah fungsi ekspresi, yaitu dengan menggunakan berbagai bahan tekstur yang dapat membantu melejitkan ekspresi. Jadi kalau motase, seni motase ini tidak terbatas ya. Kalian mau pakai bahan kertas seperti apa, bahan-bahan kertas seperti kertas minyak, kertas warna, kertas bahan-bahan yang tipis, tebal, kardus, karton, itu boleh saja. Nah, untuk fungsi psikologisnya yaitu dengan menuangkan ide dan emosional yang membangun rasa puas dan kesenangan sehingga dapat mengurangi beban psikologis. Jadi, fungsi motase ini bukan untuk membuat anak-anak menjadi tambah beban, tambah pikiran, tambah tugas, tapi sebagai media anak-anak menyalurkan rasa perasaan anak-anak hari ini, maupun senang atau sedih, gembira atau tidak, itu bisa pakai motase. Apa yang kamu ingin tuangkan ke media motase itu benar-benar bisa dari hati yang lubuk paling dalam ya. Yang terakhir adalah fungsi sosial. Seni motase dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan banyak karya yang dimiliki, sehingga diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan modal kreativitas. Jadi hari-hari ini kita mungkin kalau masih bingung dengan cita-cita kita, apakah harus jadi
dokter, polisi, tentara, guru, dan sebagainya yang profesi, anak-anak juga bisa mempunyai cita-cita yang mengandalkan modal kreativitas kalian. Tapi tidak hanya modal kreativitas, tapi anak-anak juga perlu dasar-dasarnya, perlu teori-teorinya. Makanya anak-anak harus belajar ilmu yang mendampingi kreativitas seperti itu ya. Tetap harus belajar sampai pintar, sampai sukses ya. Oke, tapi taraf pintar anak-anak kan pasti beda-beda ya satu dengan yang lain. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya. Jadi kamu bisa jadi dirimu sendiri dan mempunyai kreativitas dengan dirimu sendiri. Seperti itu. Oke, boleh kita lanjut ya ke alat dan bahan montase. Ya, alat dan bahan montase di sini alat yang digunakan membuat montase juga familiar ya. Kita sudah tahu sebelumnya kita juga gunakan di kolase, sekarang di montase kita juga gunakan, yaitu pensil, gunting, lem, cutter, spidol, krayon, bahkan alat-alat yang lainnya yang bisa kamu gunakan selain ini. Ini montase tidak terbatas ya, tapi untuk dasarnya alat dan bahan yang digunakan dalam montase ada pensil, gunting, lem, cutter, spidol, dan krayon. Dan selanjutnya ada bahan yang digunakan membuat montase. Ya, tidak jauh beda dengan yang kolase ya, tapi bedanya kalau montase adalah mengambil media dari media yang sudah jadi, seperti kertas, HVS, majalah dan tabloid, koran, kalender ya, yang bisa diambil untuk jadikan sebuah satu media yang baru. Seperti itu untuk alat dan bahan montase. Seperti itu. Nah, kita sudah selesai untuk materi hari ini untuk materi montase, jenis, fungsi, dan alat bahan montase. Jika ada yang mau ditanyakan silakan hubungi Bu Fani ya. Anak-anak juga bisa ulang lagi videonya ataupun belajar di slide yang sudah disediakan di classroom. Terima kasih dan Yesus memberkati.